Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya lisan ini memuji Allah yang begitu banyak mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya, nikmat yang tidak bisa kita membayarnya dengan amalan-amalan ketaatan. Akan tetapi yang dituntut oleh Allah adalah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan meningkatkan ketakwaan demi ketakwaan, karena sejatinya ketakwaan tersebut adalah teman setia, bekal yang terbaik selama kita melakukan perjalanan menuju negeri akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib akan mengajak para jamaah untuk mentadabburi satu ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di surah Fatir ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yagurrannakum billahil ghurur." Janganlah syaitan memperdayai kalian, menipu kalian dengan amalan soleh yang begitu banyak yang telah kalian lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak tertipu dengan rayuan bujukan syaitan dengan amalan soleh yang sudah banyak kita lakukan. Kita tahu semua bahwa tidaklah ada perintah di dalam Al-Quran atau larangan di dalam Al-Quran kecuali larangan tersebut mengandung mudarat, mengandung mafsadah, kerusakan bagi kita yang sudah banyak melakukan amalan-amalan soleh. Mungkin di antara kita ada yang sudah puluhan tahun melaksanakan sholat, setiap tahun menunaikan umroh ke Mekah. Sudah banyak harta yang dia kucurkan, yang dia habiskan untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren. Sudah banyak amalan soleh yang dia lakukan. Maka semua ini adalah amalan-amalan soleh, amalan ketaatan. Maka tingkatkan dan terus melakukan amalan tersebut. Jangan tertipu dengan bujuk rayu syaitan dengan amalan soleh yang kita lakukan tersebut. Bagaimana caranya syaitan merayu, membujuk kita, menipu kita dengan amalan soleh yang kita lakukan? Cara yang pertama adalah membuat kita merasa ujub dengan amalan-amalan yang banyak tersebut, merasa bangga dengan yang sudah dia lakukan. Maka ini adalah sebab muhlikat yang membinasakan, menghancurkan amalan-amalan soleh kita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan salasun muhlikat. Ada 3 hal yang akan membinasakan, menghancurkan amalan soleh Bani Adam. Minha, di antaranya adalah ijabul mar'i bi nafsihi. Dia bangga, ujub terhadap amalan ketaatan yang sudah dia lakukan selama ini. Yang kedua, bujuk rayu syaitan terhadap amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Dia membuat kita merasa tinggi, merasa lebih dibandingkan yang lain, sehingga kita meremehkan, merendahkan mereka yang jarang hadir di majelis ilmu, yang jarang melakukan sholat berjamaah, menginfakkan hartanya sedikit jumlahnya. Maka kita yang banyak melakukan ketaatan, syaitan akan membisikkan kita untuk ihtikar, merendahkan yang lain. Maka ini juga adalah sebab binasanya amalan-amalan soleh yang kita sudah lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan 2 pemuda dari kalangan Bani Israel, yang dimana kedua pemuda ini saling bersahabat,
Satunya taat kepada Allah, satunya lagi bergelimangan kemaksiatan. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Sahabat yang taat ini senantiasa menasehati, mengarahkan temannya untuk kebaikan. Akan tetapi yang taat ini putus asa di tengah jalan, sampai dia mengucapkan, wallahi la yaghfiru li fulan, demi Allah si fulan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek dia nasihatin, capek dia arahkan kepada kebaikan, tapi temannya itu ngeyel, tidak mau mengikuti arahan temannya yang taat ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan. Siapa yang melampaui takdirku, ketentuanku, aku tidak mengampuni si fulan. Padahal aku sudah mengampuni dosa-dosanya dan aku menghapus amalan-amalan soleh orang yang mengatakan ucapan tadi. Lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah rajin salat, rajin menghadiri majelis ilmu, sudah banyak mengeluarkan sedekah, janganlah meremehkan yang lain. Yang mereka belum kenal dakwah mungkin, yang mereka kesehariannya penuh bergelimangan dengan kemaksiatan. Kita berharap kepada Allah semoga kaum muslimin yang lain juga merasakan seperti apa yang kita rasakan, mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah sunnah. Kemudian bujuk rayu yang ketiga oleh syaitan, dia membisikkan kita untuk merasa cukup dengan ketaatan tersebut, merasa cukup dengan amalan soleh tersebut. Sudahlah, kamu sudah banyak melakukan ini dan itu, stop, cukup. Ini adalah bujuk rayu syaitan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan bertakwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemput. Maka wahai kaum muslimin, tidak ada kata istirahat dalam beribadah. Sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, kita tidak tahu amalan soleh mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sujud kita yang kemarin, sedekah kita, ibadah kita, ataukah nanti Allah Subhanahu wa taala terima? Ini adalah perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita istiqomah terus-menerus melakukan ketaatan kepadanya. Ketika bujuk rayu syaitan menghampiri kita, menyuruh kita stop dalam ketaatan, maka teruslah melakukan amalan ketaatan kepadanya. Kemudian bujuk rayu yang keempat, syaitan biasanya akan membisikkan kita untuk mencicipi, mencoba perkara maksiat. Dia akan membisikkan, kamu kan sudah banyak ini dan itu, sudah banyak kebaikan. Coba-cobalah sedikit bermaksiat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittabi'il sayyi'atal hasanatamhuha, sertakanlah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang engkau lakukan. Maka coba kamu lakukan kemaksiatan, pasti nanti kebaikan-kebaikan itu akan menutupi keburukan yang engkau lakukan. Maka ini adalah bujuk rayu syaitan. Jangan kita ikuti, karena sekali kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan iqab kita, siksa kita dengan apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan berikan kemudahan orang itu untuk terus bermaksiat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tak kala mereka mulai menyimpang, nyeleneh, maka Allah palingkan sekalian mereka sehingga mereka tertutup akhir hayatnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang sejati adalah mukmin yang menyertai kehidupannya dengan dua hal. Apa itu? Senantiasa melakukan ketaatan, meningkatkan amalan soleh, meningkatkan kualitas ibadah yang dia lakukan, serta merasa takut
kalau sekiranya amalan-amalan soleh yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya lah dua sifat ini senantiasa mengiringi kehidupan seorang mukmin. Karena sejatinya dua sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh seluruh rasul dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah yang bersegera melakukan ketaatan, tidak ada stop dalam ibadah, akan tetapi mereka senantiasa roghaba wa rahba, takut kalau sekiranya ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang mukmin yang sejati senantiasa menghiasi dirinya dengan dua sifat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat orang-orang mukmin, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan sementara hati mereka takut sekiranya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan yang kita lakukan sejatinya itu adalah doa, harapan kita kepada Allah sekiranya amalan itu diterima. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa amalan itu sudah diterima. Tak kala ada seorang pengemis datang kepada Abdullah bin Umar untuk meminta sedikit uang atau dinar. Lantas Abdullah bin Umar memerintahkan putranya untuk memberikan dinar kepada pengemis tersebut. Lantas diberikanlah. Kemudian si pengemis ini pergi pulang. Lantas anaknya Abdullah bin Umar berkata, "Wahai bapakku, sesungguhnya sedekahmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Abdullah bin Umar mengomentari perkataan anaknya ini, "Wahai anakku, seandainya aku tahu bahwa Allah menerima satu sujud atau satu sedekah yang aku keluarkan, aku akan berangan-angan meninggal dunia." Kenapa demikian? Karena innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja amalan yang diterima di sisi Allah adalah amalan-amalan dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah, karena itu adalah sebab diterimanya amalan soleh kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang bermaksiat, itu pun untuk dirinya. Allah dan Rasulnya membuat syariat ini untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau seandainya pun seluruh manusia tidak ada yang taat, seluruhnya berbuat kesyirikan, berbuat maksiat kepada Allah, niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalaupun seluruh manusia taat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan menambah kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah Maha terpuji, tidak butuh kepada amalan-amalan soleh kita. Maka amalan yang soleh kita lakukan itu semua untuk kita. Kita semangat melakukan ketaatan, kembalinya kepada kita. Kita semangat berbuat maksiat, itu pun kembalinya kepada diri kita. Maka wahai kaum muslimin, mukmin sejati adalah mukmin yang senantiasa menyertai kehidupannya dengan amalan soleh, dan dia berusaha
menyertai pula dengan rasa takut sekiranya Allah tidak menerima amalan soleh yang dia lakukan, sehingga dia terus mengoreksi amalan-amalannya, terus meningkatkan kualitas amalan yang dia lakukan, sekiranya Allah menerima amalan tersebut sehingga dia menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus shalah.